Pernahkah kamu terbangun di tengah malam saat dunia begitu sunyi ketika semua manusia terlelap dan hanya terdengar detak jam serta suara hembusan angin? Tahukah kamu bahwa di waktu itu langit sedang terbuka dan Allah sedang turun ke langit dunia untuk memanggil hamba-hambanya? Waktu itu bukan waktu biasa, itulah sepertiga malam terakhir, waktu yang paling mustajab untuk berdoa, waktu di mana Allah begitu dekat dengan hambanya. Namun sayangnya, hanya sedikit sekali manusia yang mau bangun pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arus Waktu yang dirahmati Allah, malam adalah waktu yang penuh rahasia. Di balik keheningan malam, ada keistimewaan besar yang Allah anugerahkan bagi mereka yang terjaga untuk bermunajat dan untuk sholat tahajud. Allah tidak memanggil semua orang untuk bangun malam, hanya mereka yang terpilih yang hatinya digerakkan oleh cahaya iman dan kerinduan kepada Robnya. Mari kita renungkan bersama apa rahasia besar di balik tahajud dan mengapa waktu sepertiga malam begitu dicintai Allah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, bayangkan Sang Pencipta alam semesta yang mengatur miliaran bintang di langit memanggil kita, manusia yang hina dan lemah, untuk berbicara langsung dengannya. Waktu sepertiga malam terakhir bukan hanya waktu istirahat bagi tubuh, tapi waktu kehidupan bagi ruh. Pada saat itu, doa yang keluar dari hati yang ikhlas tak akan tertolak. Mengapa tahajud disebut sholat mulia? Sholat tahajud adalah sholat para nabi, orang soleh dan kekasih Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan tahajud sekalipun di waktu paling sulit. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat terpuji yang dimaksud adalah Al-Maqam Al-Mahmud, kedudukan tertinggi di sisi Allah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahajud bukan sekedar ibadah, tapi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Banyak orang yang hidupnya penuh masalah, merasa doa tak dikabulkan atau rezeki terasa seret. Namun tahukah kamu, tahajud adalah pintu rahasia untuk membuka jalan keluar dari segala kesempitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang meninggalkan tidurnya demi tahajud. Mereka tak hanya diberi ketenangan batin, tapi juga rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Tahajud menumbuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Tuhan, menghapus dosa, mencegah perbuatan dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika seorang hamba berdiri di tengah malam, tubuhnya gemetar, air matanya menetes karena rindu pada Tuhannya. Di saat itulah Allah menatapnya dengan kasih sayang. Tahajud bukan hanya doa, tapi pertemuan antara cinta hamba dan kasih Tuhan. Secara ilmiah, waktu sepertiga malam terakhir sekitar pukul 2 hingga 4 pagi
adalah waktu paling tenang di bumi. Gelombang elektromagnetik melemah, udara paling bersih, dan otak manusia berada pada kondisi gelombang alfa dan theta yang sangat ideal untuk fokus dan ketenangan spiritual. Penelitian juga menunjukkan bahwa meditasi dan doa di waktu itu dapat menurunkan stres, memperkuat sistem imun, dan meningkatkan hormon serotonin, yakni hormon kebahagiaan. Ilmu modern pun akhirnya membenarkan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW 1400 tahun lalu. Bagi yang belum terbiasa, mulailah dengan ringan. Tidak perlu langsung 8 rakaat, cukup 2 rakaat dengan hati yang ikhlas. Sebelum tidur, niatlah dengan hati, aku akan bangun untuk bertahajud. Dan jika terbangun di malam hari, walau hanya sebentar, jangan sia-siakan kesempatan itu. Berwudulah, lalu berdirilah di hadapan Allah. Ucapkan doa dengan bahasa hatimu, karena Allah Maha mendengar bahkan sebelum bibirmu mengucap kata. Dalam surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 18, Allah memuji para ahli tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Pada akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah. Allah mencintai mereka, memberi keberkahan dalam hidup, ketenangan dalam jiwa, dan kemuliaan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun malam dan membangunkan keluarganya, lalu mereka sholat 2 rakaat bersama, maka mereka akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Ars Waktu, tahajud bukan kewajiban, tapi tanda cinta antara hamba dan Tuhannya. Saat dunia sibuk dengan urusan dunianya, para kekasih Allah justru sibuk mengadu dalam sujud. Mereka tak mencari harta, tak mencari pujian, tapi mencari ketenangan dalam pandangan Allah. Maka jika malam ini kamu terbangun, jangan langsung menatap layar ponsel, tapi tataplah langit, berwudulah, dan katakan dalam sujudmu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Karena bisa jadi malam itu Allah sedang menunggumu. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjadi hamba yang mencintai malam dan rindu akan tahajud. Waktu tak pernah berhenti, rahasia terus mengalir. Inilah Ars Waktu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel Ars Waktu agar kita bisa terus menjelajahi sejarah, ilmu, dan misteri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.